Dan agama kita ini Masya Allah ya, memotivasi kita untuk menyiapkan amal itu luar biasa. Fastabiqul khairat, lihat kalimatnya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Rabbmu dan bersegeralah melakukan amalan-amalan yang menghantarkan kamu ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ya, bersegera menuju ampunan. Ini juga tidak cukup kita raih hanya dengan duduk-duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan menelaah tafsir surah yang mulia ini dari ayat 3 dan seterusnya ya. Karena pada kajian pekan lalu kita sudah sampai ayat 2 ya. Baik. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu berkunjung ke dalam kubur. Ini menunjukkan bahwa alam barzakh itu bukan terminal terakhir perjalanan manusia ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut hatta zurtum, hingga kamu berkunjung gitu ya. Atau hingga kamu ya, ziarah itu maknanya berkunjung. Menunjukkan bahwa setelah barzakh ini masih ada satu tahapan lagi yang terakhir, yaitu kehidupan akhirat. Keluar dari alam barzakh, dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini waktunya adalah ketika Israfil alaihissalam menjalankan tugasnya, yaitu nafkhus sur ats-tsaniyah, meniup sangkakala tiupan yang kedua. Maka semua orang akan dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah dari alam barzakh. Dan inilah kehidupan yang kekal abadi ya. Dan ini adalah tempat terakhir ya, imma di surga atau imma di neraka. Nah, kalau surga dan neraka ini betul sebagai tempat terakhir gitu ya. Nah, kita ini kadang-kadang mengungkapkan alam barzakh itu dengan ungkapan yang tidak benar. Ya, latah aja ngikutin orang lainnya. Sering menyebut alam barzakh itu peristirahatan terakhir.
Harus kita hindari kalimat ini, ucapan ini ya, karena kalau dikatakan peristirahatan terakhir itu ya sudah mentok sampai di situ, sudah final sampai di situ. Padahal sekali lagi justru setelah barzakh itu ada tahapan berikutnya. Inilah kehidupan yang hakiki. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan akhirat inilah yang sudah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW, juga oleh Allah Ta'ala Al-Quranul Karim, bahwa dunia itu ketika dibanding dengan akhirat yang nanti akan kita awali dari hari kebangkitan itu nilainya sangat sedikit. Rasulullah SAW membuat satu ilustrasi bahwa dunia itu jika dibanding dengan akhirat, tak ubahnya seperti orang yang memasukkan jarinya ke dalam samudra, dalam laut lepas ya. Falyandur bima yarji, maka hendaknya dia memperhatikan apa yang menempel air yang menempel di jarinya ketika dia angkat itu. Itulah ibarat nilai dunia dibanding nilai akhirat. Jadi cuman seperberapanya itu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Tapi kalau orang ini tidak memahami hakikat dunia ini ya, bisa terjadi apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat pertama. Alhaakumut takatsur. Kalian bermegah-megahan, kalian berbanyak-banyakan, nah, sampai akhirnya menelantarkan tujuan hidup kalian di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhdaru, ya, waspadalah terhadap fitnah dunia ini ya. Sebenarnya nilainya itu tidak seberapa kalau kita melihatnya dengan kacamata wahyu. Tapi itulah yang nampak pada mata manusia, sehingga banyak yang silau, banyak yang terpesona, banyak yang terpedaya, tertipu, sehingga hidupnya justru habis untuk at-takatsur, bermegah-megahan. Taib, kemarin sudah kita pelajari bahwa yang dibuat bermegah-megahan itu apa? Tidak disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, supaya mencakup semuanya. Seandainya Allah sebutkan satu atau dua, berarti yang lain tidak tercakup. Padahal orang di dunia ini berlomba-lomba itu banyak. Berlomba-lomba harta ada, berlomba-lomba jabatan ada, berlomba-lomba pengikut ada, ya, macam-macam. Berlomba-lomba apa? Banyak-banyakan apa? Hah? Istri. Nah, tapi rupanya antum kayaknya enggak ini deh, enggak terlalu minat ini deh. Nah, atau minat Pak Nur? Ada berbagai macam perlombaan kan? Tayyib. Dan nyata itu sampai hatta zurtumul maqabir. Kita lanjutkan. Fadalla dzalika 'alal ba'tsi wal jazaa. Maka firman Allah hatta zurtumul maqabir itu menunjukkan adanya hari kebangkitan. Ya. Kalau sudah sampai di hari kebangkitannya, perjalanan kita membayangkan sudah sampai hari kebangkitan. Maka jangan pernah lupa berikutnya, al jaza. Allah membangkitkan semua manusia dan jin tentunya ya, itu bukan hanya dibangkitkan kemudian hidup seperti di dunia ini, enggak, untuk menerima balasan. Jadi kalau dibedakan ya antara dunia dengan akhirat, salah satunya ini, dunia ini tempat beramal ya, akhirat itu nanti tempat mendapatkan balasan. Al-an amalun bila hisab. Sekarang ini yang ada adalah amal, belum ada hisab. Ya. Kalau toh ada kebaikan yang Allah segerakan, ini bukan sepenuhnya seperti orang yang bertakwa kemudian hidupnya akan menjadi mudah, akan diberi jalan keluar oleh Allah dari segala macam problematika, rizkinya lancar misalnya ya, atau bahkan diberi rizki dari arah yang tidak pernah terduga. Ini bukan balasan yang sepenuhnya itu nanti ya. Demikian juga kalau ada orang misalnya kafir atau maksiat sampai akhirnya diazab oleh Allah di dunia ini juga bukan azab sepenuhnya
Ya, Fir'aun ditenggelamkan, ya, kemudian di alam barzah dia disiksa selama dia di alam barzah. Ini bukan balasan yang sepenuhnya. Yang sepenuhnya itu nanti di akhirat, ya, dia dilemparkan ke neraka dan tidak keluar selama-lamanya. Jadi firman Allah ini menunjukkan adanya al-ba'ats wal jaza. Ya, perhatikan ini. Kalau sekali lagi kalau kita sudah menyebut hari kebangkitan, maka jangan lupa bahwa Allah membangkitkan makhluk-makhluk yang mukallaf, jin dan manusia, untuk diberi balasan. Dan garansi Allah Subhanahu wa taala balasannya nanti, ya, itu adalah balasan yang seadil-adilnya. Dijamin tidak ada kezaliman sekecil apapun. Ya. Fadalla dzalika 'ala al-ba'tsi wal jazaa'i bil a'mal, dan maka firman Allah itu menunjukkan adanya hari kebangkitan dan pembalasan amal. Pembalasan amal itu bukan hanya yang besar-besar aja, ya, sampai yang sekecil apapun. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka kita ini tidak pernah dididik dalam agama kita ini, kerjalah, rengkuhlah, raihlah, lakukanlah amal yang besar-besar, yang kecil-kecil. Tidak begitu agama kita ini menyerap, mengajari kita, mendidik kita. Maka seharusnya seorang muslim itu selalu semangat melakukan kebaikan meskipun nilainya di mata kita itu kecil, atau kebaikan-kebaikan yang terlihat sepele. Ya. Dan ini mestinya ikhwatal iman yang mempelopori itu kita. Jangan kalah dengan orang lain. Kalau kita ngaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ngaji hadis-hadis Nabi, itu kita temukan, jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya menampakkan wajah yang berseri-seri ketika temu dengan saudaramu. Ya, bahagiakan orang lain itu misalnya dengan ucapan yang bagus. Salah satu cabang kebaikan itu adalah menggembirakan orang lain, terutama saudara sama muslim. Nah, menggembirakan itu minimal adalah dengan perangai yang baik tadi, dengan tutur kata yang bagus. Nah, kemudian ada tahaddaw tahabbu, saling memberi hadiah, menebar salam. Nah, mestinya orang-orang yang sudah faham ini adalah kebaikan yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengabaikannya, tidak meremehkannya, mestinya, ya, orang-orang yang sudah belajar ini menjadi orang yang juaranya, juara dalam akhlaknya, dalam adabnya, ya, yang paling baik terhadap sesama manusia. Ya. Demikian juga kita tidak pernah dididik kalau dosa itu yang kamu yang hindari itu yang dosa-dosa besar aja. Yang kecil-kecil itu nggak usah kamu pedulikan, nikmati aja. Tidak mungkin kita dididik seperti ini. Nah, urusan dosa itu sekecil apapun kita diajarkan untuk menghindarinya. Bahkan ada ungkapan-ungkapan, misalnya ada ilmu tentang dosa kecil ini. Pembagian dosa menjadi dosa besar dan kecil itu pembagian yang benar, hak. Ya, itu pembagian yang benar. Tapi harus kita sempurnakan juga, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus itu naik peringkat menjadi dosa besar. Dosa kecil yang diremehkan, ya, orang melakukan dosa kecil dengan semangat meremehkan dosa itu karena kecil, ini juga naik peringkat menjadi besar. Ada juga nasihat orang-orang bijak ini, jangan kamu melihat besar dan kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Masya Allah. Antum lihat nih, orang-orang yang dididik seperti ini mestinya akan mengorbit menjadi orang yang seharusnya, ya, kalau ilmu ini sudah dikantongin, ilmu ini sudah dikuasai, mestinya dia menjadi orang yang paling semangat untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Ya. Dan ada perbuatan sepele yang diajarkan dalam agama kita ini yang dihargai oleh Allah sangat tinggi. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu salah satu cabang iman. Yang disingkirkan itu apa? Bisa saja jarum, bisa saja paku, apa namanya itu? Paku yang kecil itu loh, ya. Bukan paku reng. Kalau paku reng mah gede itu.
Masya Allah, ya. Mestinya antum bisa bayangkan ketika ilmu ini dikantongin oleh seorang muslim, dikuasai, mestinya menjadi orang yang paling semangat, tidak menyia-nyiakan momentum untuk berbuat baik sekecil apapun. Demikian juga di satu sisi menjadi orang yang sangat berhati-hati. Karena apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baik. Jadi kalau sudah dibangkitkan itu nanti di sana adalah kita akan mendapatkan jazak dari amal kita. Dan agama kita ini Masya Allah, ya, memotivasi kita untuk menyiapkan amal itu luar biasa. Fastabikul khairat, lihat kalimatnya. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Rabbmu dan bersegeralah melakukan amalan-amalan yang menghantarkan kamu ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u, ya, bersegera menuju ampunan. Ini juga tidak cukup kita raih hanya dengan duduk-duduk. Ampunan di balik sholat, ampunan di balik wudhu, ampunan di balik puasa, ampunan di balik haji. Nah, alhamdulillah itu semua ada di balik amal-amal ibadah, itu ada ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga taubat itu ada telatnya. Hati-hati, maka di dalam Al-Qur'an Allah menyeru wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Taubat itu ada telatnya. Kapan telatnya taubat? Kapan? Ya kalau nyawa ini sudah sampai di kerongkongan. Ya, ini sifatnya relatif. Begini ini saat ini ada orang yang sudah diambang ajal kematiannya. Ya, diambang kematian. Bisa jadi untuk orang itu hari ini kita ini masih sehat walafiat, belum terlambat kalau kita bertobat beristighfar. Tapi bagi orang di sana mungkin sudah ada yang telat, atau telat secara umum. Kapan itu? Matahari terbit dari tempat terbenamnya. Nanti kalau itu sudah terjadi, orang-orang kafir masuk Islam sudah telat. Orang mukmin yang mau memperbaiki dirinya juga sudah telat. Ya. Baik. Walihada tawa'adahum biqaulihi. Oleh karena itu Allah mengancam mereka dengan firman-Nya. Jadi salah satu hidup yang paling berbahaya, ya, yang dijalani oleh seorang manusia adalah ketika mereka di dunia ini bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Kenapa bahaya? Karena hidup itu sudah kalau masuk ke jalur ini, itu apa yang akan terbengkelai, apa yang akan terlantar ketika hidup itu. Allah menciptakan manusia, memberi kesempatan hidup di dunia adalah untuk menghamba, mengabdi, beribadah, taat, bertakwa kepadanya. Nah, kalau orang itu sudah masuk trek at-takatsur, bermegah-megahan, ini yang akan terabaikan. Maka bahaya banget. Kebahagiaan seorang di akhirat kelak itu adalah ditentukan keberhasilan dia mewujudkan penghambaan kepada Allah. Meyakini la ilaha illallah, kemudian tunduk patuh selama hayatnya, selama hidupnya, menghamba mengabdi kepada Allah. Kalau ini tidak dilakukan, siapapun orangnya pasti binasa. Nah, salah satu penyebab utama orang lupa ibadah itu adalah at-takatsur. Ya, at-takatsur, bermegah-megahan. Nah, ini jalurnya ini kencang banget. Jalurnya itu apa ya? Ibaratnya apa? Kalau orang berlomba itu kenceng banget gitu loh, ya. Maka direm oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tidak cukup sekali Allah mengingatkan ini. Tidak cukup sekali Allah menghentikan orang-orang yang meluncur di jalur bermegah-megahan. Fasadaqallah. Kalau antum mengamati kehidupan ini, orang-orang yang sudah benar-benar gila dunia istilahnya, hidupnya itu untuk masuk ke trek at-takatsur, itu kadang-kadang sampai tidurnya aja kurang, dia forsir badannya. Bahkan kalau mengerahkan segala usaha yang wajar masih
tidak membuahkan hasil yang diharapkan, sampai bisa bersekutu dengan setan. Antum kenal nggak istilah orang mengambil pesugihan itu? Ngerti nggak? Hah? Dan itu tempat-tempatnya banyak itu. Antum kalau misalnya di Google itu antum cari tempat-tempat mencari pesugihan, maka muncullah tempat-tempat yang sudah ini. Sampai segitunya. Ya. Ya. Atau main kotor, luar biasa kotornya. Yang penting hasrat untuk bermegah-megahan, berlomba-lomba itu tercapai. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, mengancam mereka dengan firman-Nya, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Ai law ta'lamuna ma amamakum. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang ada di depan kalian, ilman yasilu ilal qulub, ilmu yang sampai masuk ke relung hati, lama alhaakumut takatsur, niscaya kalian tidak dilalaikan dengan bermegah-megahan, wala badartum ilal a'malis salihah, dan kalian pasti akan segera melakukan amal-amal saleh. Ternyata ini penyebabnya ya. Orang masuk terperosok dalam trek panas ini, berlomba-lomba bermegah-megahan ini, karena dia tidak punya ilmu yang bisa mengerem dan mengendalikan masuk ke arena bermegah-megahan. Maka masalahnya karena orang ini ya tidak memiliki ilmu yang bisa mengerem dia untuk masuk ke jalur ini. Mestinya ya orang itu hidupnya bukan untuk bermegah-megahan ini, berbanyak-banyakan, tapi justru bersegera melakukan amal soleh. Nah, ilmu ini sumbernya dari mana? Kalau orang Islam ya kemudian dia setelah menjadi muslim, dia sungguh-sungguh mempelajari agama ini, dia akan dapat ilmu yang bisa mencegah dia atau mengerem dia masuk ke arena berbangga-bangga. Maka di sini disebutkan oleh beliau, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang ada di depan kalian, ya, dengan keyakinan dengan ilmu yang tembus sampai ke relung hati, maka hidupmu itu warnanya tidak begitu. Corak kehidupan kamu itu tidak untuk bermegah-megahan, tapi untuk berlomba dalam amal soleh. Apa ini? Coba. Kita itu kalau tahu bahwa awalnya kita itu kalau membaca diri kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ada di dunia itu untuk ibadah. Ya. Baik. Dari ibadah ini yang kita punya cita-cita istimewa, husnul khatimah. Yang ada di depan kita ini yang paling dekat adalah kematian. Kita itu tidak pengen hanya asal mati. Orang Islam itu punya cita-cita hebat tentang kematiannya. Kematian husnul khatimah itu diawali dengan jalannya adalah istiqamah di atas Islam. Apalagi ada barzakh. Di barzakh itu ada apa? Kalau menurut keyakinan kita, setiap mayit yang masuk ke alam barzakh dia nanti akan didatangi, atau bisa dikatakan dihadang oleh dua malaikat, didatangi, ditanya. Berarti apa yang ada di depan kita itu adalah ada fitnatul qabr. Ada fitnatul qabr ini nanti ada turunannya, kaitannya ada naimul qabr, ada azabul qabr. Ya. Kemudian hari kebangkitan, ke depannya apa yang ada di depan kita itu? Kita akan menghadap Allah, dihisab, amal kita akan ditimbang. Kemudian puncaknya ada surga dan neraka. Kalau seandainya ilmu-ilmu seperti ini benar-benar dimiliki dan tembus sampai ke relung hatinya yang paling dalam, maka akan mendorong orang tersebut untuk segera berlomba-lomba dalam kebaikan, beramal soleh, bukan bermegah-megahan. Baik. Kemudian walakin adamul ilmil haqiqi, namun tidak adanya ilmu yang benar itu, tidak adanya ilmu yang kokoh, yang kuat itu, sayyarakum ila ma taraun, maka menjadikan kamu sebagaimana yang kamu lihat. Ya. Nah sekarang ini ya, tren hidup materialistik itu subur karena ini tidak ada.
Karena seorang mukmin itu kalau dia memahami agamanya ini, insya Allah hasilnya adalah dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah perlombaan yang mendatangkan keberuntungan. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar ternyata atau terlihat nyata berlomba dalam kebaikan. Ya. Bukan berlomba-lomba dalam bermegah-megahan dan berbanyak-banyakan. Delegasi orang-orang fakir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya telah melesat meninggalkan kami dengan membawa ganjaran yang banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Di titik inilah orang-orang miskin itu merasa tidak sanggup bermusabaqah, tidak sanggup berlomba melawan orang-orang kaya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih amalan kepada orang-orang miskin ini, sahabat yang miskin ini, untuk mengejar ketertinggalannya. Ya. Mereka tidak memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan dong supaya saya jadi kaya, supaya bisa berjaban istilahnya, supaya bisa bisa sama kuat dengan mereka. Enggak. Karena memang kehidupan itu ya begini, ini ada yang kaya, ada yang miskin. Orang miskin pun punya peluang untuk mengalahkan orang kaya. Ternyata yang diajarkan Rasulullah kepada orang-orang miskin ini amalan-amalan qauliyah, ibadah qauliyah. Baca-baca hanya mengurangi lisan, tasbih, tahmid. Ya. Subhanallah, tasbih, tahmid itu ya, kadang-kadang seorang dengan mengamalkan ibadah ini, karena dia tidak punya kelebihan harta yang dia bisa sedekahkan, itu bisa mengalahkan orang kaya. Tapi masalahnya sahabat itu, baik yang miskin maupun yang kaya, itu semangatnya untuk melakukan kebaikan itu luar biasa. Maka setelah tahu bahwa orang miskin itu dikasih amal, sahabat-sahabat miskin dikasih amalan oleh Rasulullah untuk mengejar ketertinggalan mereka. Ternyata orang-orang kaya pun ikut mengamalkan itu. Hah? Gimana itu? Artinya dia bertanya ya oke, dengan ibadah-ibadah qauliyahnya, adkar, mereka juga semangat. Akhirnya balik lagi itu orang-orang miskin. Ternyata amalan andalannya untuk mengejar orang kaya itu diamalkan juga oleh mereka, orang-orang kaya. Gimana itu? Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itu adalah anugerah Allah, diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Masya Allah. Itu potret ya. Bagaimana benar-benar nyata berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kalau kita telusuri kehidupan orang-orang terdahulu itu memberikan keteladanan yang luar biasa. Ya. Untuk urusan agama, kita itu memang harus mengambil teladan orang-orang yang sudah lewat. Karena kalau kita ngambil teladan orang yang ada sekarang itu, naudzubillah ya, maksudnya terlalu banyak kekurangannya, terlalu banyak belangnya istilahnya. Tapi kalau orang-orang terdahulu itu banyak yang sudah sukses mengarungi hidup dunia ini dan menyisakan keteladanan yang luar biasa. Coba bayangkan sekarang ini banyak orang sehat walafiat, sejahtera, enggak ke masjid. Sementara di zaman kejayaan Islam itu orang sebenarnya sudah punya udzur. Kalau enggak ke masjid itu enggak apa-apa, karena sudah, tapi semangatnya tidak mau ketinggalan ganjaran. Dipapah. Apa itu bahasanya? Ngerti dipapah ya? Nah, jalannya itu dikawal, didirikan di tengah-tengah shaf. Bahkan ada riwayat yang lebih menakjubkan lagi, ini orang sakit keras, mendengar adzan itu minta dibawa ke masjid. Orang-orang yang ada di sekitarnya terheran-heran, kondisi kamu begini, kamu mau ke masjid? Nah, dia tidak bisa mendengar adzan kalau dia tidak merespon adzan itu. Akhirnya dibawa ke masjid dan wafat di tengah-tengah sholat. Ini itu contoh kecil dalam masalah sholat. Yang keteladanan yang lain juga banyak. Ya, taib. La tarawunnal jahim.
Itu tadi diulang oleh Allah 2 kali ya. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ini memang kenceng banget ya. Orang-orang yang masuk ke trek ini tuh Masya Allah, ini kencang sekali, maka dihentikan. Antum kalau perhatikan ya kendaraan, kalau sepeda ontel gitu, sepeda ontel ya, yang cuman antum quest paling kecepatannya berapa, itu remnya ya disesuaikan dengan itu ya kan, karena lajunya tidak seberapa ya. Tapi kalau misalnya ada motor atau mobil yang kencang banget, yang didesain misalnya bisa lari 300 km per jam, itu nggak mungkin remnya itu cuman rem apa namanya, tromol, nggak ada itu. Di dunia otomotif itu kalau mobil itu dibikin kencang, tapi juga diperhatikan unsur keselamatannya, maka remnya itu. Kadang-kadang itu ada motor yang 600 cc ya, bahkan yang 1000 itu, antum lihat perangkat remnya itu pasti disesuaikan dengan ini. Kenapa? Karena laju yang kencang itu membutuhkan rem yang kuat. Demikian juga ini tadi 2 kali Allah mengingatkan, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Bisa kita rasakan betapa panasnya jalur ini, betapa kencangnya orang itu kalau sudah masuk jalur ini panas ya, direm sampai 2 kali. Kemudian la tarawunnal jahim, ay la turaddunnal qiyamata fala tarawunnal jahim allati a'adda Allahu lil kafirin. Nanti kamu akan dikembalikan hidup kembali pada hari kiamat, dan pasti kamu akan melihat neraka jahim yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Taib, orang kafir ya, karena neraka ini akan menjadi tempat tinggal yang abadi, sebagaimana surga itu dinyatakan oleh Allah uiddat lil muttaqin. Tapi antum jangan lupa, ada kemungkinan orang-orang masuk neraka, orang beriman masuk neraka tapi tidak kekal. Ini yang antum harus perhatikan ini, karena banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, apalagi kalau membacanya itu tidak teliti gitu ya, itu meyakini orang itu ya udah kalau masuk neraka ya sudah ya, tidak akan keluar selama-lamanya. Hati-hati, antum akan kecolongan kalau seperti ini kesimpulan antum ya, karena Rasulullah SAW mengkhabarkan akan dikeluarkan dari neraka orang yang masih ada imannya meskipun seberat darah. Maka ada orang yang golongan yang atau orang yang terakhir masuk neraka, masuk surga. Terakhir masuk surga itu tadinya dia di mana? Di neraka. Pertahankan akidah ini, karena saya menemukan banyak ikhwan-ikhwan kita itu mengingkari adanya orang masuk, orang beriman tentunya muwahhid, yang berlumuran dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Cara Allah membersihkannya itu adalah dengan diadab sesuai kadar dosanya. Ini butir akidah Ahlussunnah yang antum harus perhatikan. Karena kalau membaca sekilas-sekilas itu masuk surga kekal, masuk neraka kekal. Ya, itu untuk orang kafir, itu untuk orang munafik, itu untuk orang musyrik yang mereka mati dalam keadaan seperti itu. Betul, kekal. Tapi ada satu lagi potensi masuk neraka, yaitu orang-orang beriman yang berlumuran dosa-dosa besar, ya, yang Allah tidak berkenan mengampuninya, maka cara membersihkan dosanya itu adalah dengan diadab. Sekali lagi ini antum pegang teguh ini, karena kalau tidak akidah kita akan menyimpang ya dalam masalah ini. Taib. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Nah, kemudian kamu akan melihatnya dengan ainul yakin. Ai ru'yata basariyatin. Ainul yakin itu maksudnya melihat dengan mata kepala, ya. Kemudian tadi dikutip wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa.
Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya atau tempat menghindar darinya. Tayyib. Puncaknya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian firman Allah Ta'ala, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari ini tentang kenikmatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik ya. Kita sebagai orang beriman jangan pernah memisahkan dunia ini dengan akhirat. Jangan pernah memisahkan dunia ini dengan akhirat. Ya, kita ini masih di dunia, tapi seharusnya akhirat itu selalu ada di pelupuk mata kita. Kalau tidak, maka kita nanti akan lengah, kita nanti akan lalai, atau bahkan yang paling fatal, nih, hidup kita gunakan untuk berbanyak-banyakan, bermegah-megahan. Nah, baik. Di sini ayat ini mengingatkan berbagai macam nikmat yang kita nikmati ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah besar ya, kalau kita menghubungkan diri kita yang masih hidup di dunia ini dengan akhirat berdasarkan Al-Qur'anul Karim, berdasarkan surah ini, kita punya keyakinan apa yang kita nikmati di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, semua ya. Tayyib. Kita kembangkan. Hari ini kita di dunia diwajibkan oleh Allah menegakkan sholat 5 waktu. Rasulullah mengkhabarkan nanti pada yaumul hisab, orang mukmin itu yang dihisab pertama kali sholatnya. Berarti sholat ini kalau kita hubungkan dengan akhirat, sekarang ini kita diuji oleh Allah dengan ibadah ini, kewajiban ini. Satu saat nanti dihisab. Harta yang kita miliki hari ini nanti juga di sana akan dimintai pertanggungjawaban. Ilmu juga demikian, umur demikian juga. Bahkan ucapan-ucapan yang kita ucapkan di dunia ini kalau dikaitkan dengan akhirat itu nanti akan ada hitung-hitungannya, misalnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ada orang ngomong sepatah kata yang tidak dia pikirkan, pokoknya asal ngomong aja, ternyata bahayanya itu nanti balasannya bisa menyebabkan mereka terpelanting ke dalam neraka lebih jauh daripada antara jarak timur dan barat. Jadi kalau perhatikan, kalau dunia ini kita hubungkan dengan akhirat, ya, apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita lakukan nanti akan ada hisabnya. Maka kita akan sibuk menyiapkan jawaban-jawaban terbaik dari apa yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah arahnya kemari ya, dia hidup tapi ingat akhirat, kemudian dia siapkan jawaban-jawaban terbaik ya, nanti dari apa yang akan ditanyakan oleh Allah. Dia akan menjadi orang yang sangat berhati-hati. Ya. Satu saat Fudail bin Iyad itu pernah menyapa seseorang. Ngobrol lah kalau bahasa kita. Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bertanya begini, kam atat alaik? Pak, berapa umur bapak? Qala sittun. Umurnya 60. Orang ini mengatakan sittun, 60. Oh, idzan mundu sittina sanah. Jika demikian berarti sudah 60 tahun tasiru ila rabbik tushiku antablu. Oh, sudah 60 Pak ya. Berarti Bapak sudah berjalan menuju Allah sudah 60 tahun. Sudah hampir sampai. Nah, hampir sampai apa enggak? Orang itu kalau sudah 60 tahun, itu yang terbayang itu kematian itu sudah dekat apa masih jauh? Nah, masa 60 tahun masih mau 100 tahun lagi? Memang ada di dunia saat ini orang umurnya 160. Ya, apalagi umur Rasulullah Muhammad SAW, umur umatnya itu antara 60, 70. Yang umumnya ya, umumnya.
Dan sadaqah Rasulullah. Antum sehari ini nyari orang umur 8 tahun itu sangat sedikit jumlahnya. Ya. Oh, kaget orang ini. Diingatkan bahwa Anda 60 tahun sudah berjalan menuju Allah dan hampir sampai. Kemudian dia terkejut, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Fudail bin Iyad bertanya, taqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ta'rifu tafsiraha? Anda mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Anda tahu tafsirnya? Coba. Kalimat ini masih populer, banyak diucapkan oleh kaum muslimin. Meskipun kadang-kadang pengucapannya ya asal-asal aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ucapan yang benar itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kadang-kadang ada maklumat tentang kematian seseorang, formatnya itu diawali dengan istirja 3 kali. Rata-rata begitu kan? Kalau ada pengumuman dari masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kadang-kadang 3 kali baru disampaikan. Ya. Berita duka. Maka ya orang awam ditanya tafsirnya tentunya tidak tahu. Dan seorang ulama itu tidak pelit dengan ilmunya. Nah, ini akhirnya dijelaskanlah oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, tafsir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faman arafa annahu lillahi abdun, siapa yang sudah mengakui dirinya hamba Allah, ilaihi raji'un, dia yakin akan kembali ke hadipan Allah, falya'lam annahu mauquf, maka dia harus tahu nanti dia itu akan berdiri di hadapan Allah. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah pada yaumul hisab. Tidak ada antara Allah dan dia penerjemah, tidak butuh. Ya. Baik. Kemudian barang siapa yang sudah menyadari, mengakui dirinya hamba Allah, akan kembali ke hadipan Allah, maka dia itu harus tahu satu saat nanti akan berdirikan di hadapan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa innal jannata hiyal ma'wa, dan seterusnya. Baik. Kalau sudah sampai di sini apa berikutnya? Wa man arafa annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul. Barang siapa yang sudah yakin bahwa nanti satu saat dia akan berdiri di hadapan Allah, dia harus tahu bahwa dia akan ditanya. Nih, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sekarang saatnya kita menikmati berbagai macam nikmat, tapi nanti satu saat kita akan berdiri di hadapan Allah dan ditanya tentang nikmat-nikmat itu. Taib, ya. Kalau sudah sampai di sini, tindakan cerdas apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Saya yakin satu saat nanti saya berdiri di hadapan Allah, dan saya yakin nanti saya akan ditanya oleh Allah. Wa man arafa annahu mas'ul falya'lam falyu'idda lis-su'ali jawaban. Kalau orang ini sudah mengetahui, sudah meyakini dia akan ditanya oleh Allah, falyu'idda lis-su'ali jawaban, maka hendaknya dia menyiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan akhirat, sekali lagi kita sekarang masih di dunia, nah, di akhirat nanti kita ditanya, maka saatnya sekarang inilah kita menyiapkan apa? Jawaban-jawaban terbaik sebelum pertanyaan itu nanti kita ini. Orang-orang yang tidak memikirkan ini pasti hancur nanti. Orang-orang yang tidak pernah ingat ini, ya, hidupnya pasti bukan untuk menyiapkan jawaban-jawaban. Apa yang akan ditanya oleh Rasul, oleh Allah dalam ayat ini, anin naim, berbagai macam kenikmatan. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba dari hadipan Allah hingga ditanya masalah besar, umurnya, masa mudanya, ilmunya, dan hartanya. Kalau kita perhatikan yang paling rumit itu adalah hisab harta. Dari mana kamu mendapatkan dan untuk apa kamu belanjakan. Kalau jauh-jauh hari, orang-orang kaya yang diberi kesempatan hidup ini ingat masalah ini, dia akan siapkan jawaban-jawaban terbaik
Jadilah seperti Utsman bin Affan, dia siapkan jawaban terbaik untuk hartanya yang melimpah. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf, orang kaya tapi masuk dalam jajaran yang dijamin masuk surga. Itu adalah karena orang-orang yang menyiapkan jawaban-jawaban terbaik untuk hartanya. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nah, tayyib. Alladzi tana'amtum bihi fid darid dunya, yang kalian nikmati di dunia ini. Hal kuntum bisyukrihi, apakah kalian telah menunaikan syukurnya? Wa addaitum haqqallahi fihi, dan kalian sudah menunaikan hak Allah padanya. Walam tasta'inu bihi ala ma'asi, dan kamu tidak menggunakan nikmat-nikmat itu untuk durhaka kepadanya. Fayan'amakum na'iman a'la minhu wa afdal. Kalau itu yang kamu lakukan, wahai hamba-hamba Allah yang bergelimang nikmat, kalau kamu sudah menunaikan syukur atas nikmat ini, kemudian kalian tidak menggunakan nikmat untuk maksiat kepadanya, maka kalian akan mendapatkan yang lebih tinggi lagi dan lebih utama, surga. Tapi umumnya kesalahan sebagian besar manusia itu tidak bersyukur. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Bahkan ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat, beberapa nikmat saja, Allah sudah menyatakan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, Allah anugerahkan apa? As-sama' wal basar wal afidah, pendengaran, penglihatan dan hati. Ujungnya Allah mengatakan qalilan ma tashkurun. Berarti subhanallah, kalau kita renung-renungkan ya, wasiat syukur itu gencar banget disampaikan di berbagai kesempatan. Tapi nyatanya ya, sebagian besar manusia itu memang kufur nikmat. Bahkan diri kita ini melihat begitu jelas, kita ini masih banyak kufurnya. Syukur kita kepada Allah itu sedikit banget ya, sedikit banget ya. Nih ikhwatal iman, jadi kita itu sering mendengar urian begini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur nih pasti aku tambah, tapi kalau kalian kufur, sungguh nikmat adabku itu sangat. Ya ini, ketika ini sudah dijalani oleh seorang hamba, dihisab atas nikmat-nikmatnya yang pernah dinikmati di dunia, lalu dia tidak menyiapkan jawaban-jawaban terbaik. Bahkan sebaliknya, nikmat ini digunakan untuk maksiat. Gimana? Inilah saat hancurnya orang-orang yang kufur nikmat itu. Ya. Inna adzabi lasyadid. Kalau dia bersyukur. Nah, persoalan syukur ini kadang-kadang bertahun-tahun itu nggak jelas. Ada orang mendapatkan wasiat atau diingatkan untuk bersyukur puluhan tahun. Tapi yang mengingatkan manusia untuk bersyukur itu dia tidak menjelaskan apa hakikat syukur. Hanya global saja, mari kita bersyukur kepada Allah. Bahkan yang lucu itu kadang-kadang di saat kita bersyukur kepada Allah, itu juga di saat itu pula sedang apa? Maksiat. Masya Allah. Apa itu hakikat syukur? Ini harus dijelaskan. Nah, pertama, kalau kita bicara syukur itu unsur akidah ini yang harus ada, unsur akidah. Kita meyakini bahwa segala nikmat sumbernya dari Allah. Dudukkan Allah sebagai Al-Mun'im. Sebagaimana sebelum kita ibadah ini itu, ya, macam-macam ibadah, yakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga nanti ibadah itu kita upayakan hanya untuk Allah. Jangan kita aktif ibadah tapi mencar-mencar untuk ini, untuk fulan, untuk... Sebelum kita aktif ibadah, pastikan kita punya keyakinan annahu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga nanti upaya kita untuk mewujudkan penghambaan itu fokus hanya untuk Allah, tidak bercabang-cabang, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Demikian juga urusan syukur, yakini bahwa sang pemberi nikmat Al-Mun'im adalah Allah. Taib.
Sumber segala nikmat adalah Allah. Selain Allah itu hanya menjadi penyebab. Maka ada kombinasi ajaran di sini. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Karena nyatanya dalam hidup ini, berapa banyak nikmat-nikmat Allah itu sampai kepada kita melalui seseorang. Antum punya ilmu melalui guru. Bahkan kadang-kadang orang kaya itu bisa menjadi orang kaya melalui jasa ribuan orang. Benar nggak? Makanya dalam Islam ini dua-duanya ini harus kita perhatikan. Orang-orang yang menjadi sebab sampainya nikmat Allah kepada kita, kita apresiasi. Maka Rasulullah mengajarkan sunnah yang luar biasa, ajaran yang bagus. Kalau ada orang berbuat baik kepada kamu, maka balaslah minimal dengan jazakallah khairan. Ini hebat ini. Nah, ini kadang-kadang ada orang itu tidak ingat bahwa ada orang-orang yang menjadi penyebab sampainya nikmat kepada kita. Kita abaikan. Naif ini. Makanya bayangkan kalau ada seorang anak dia tidak berbakti kepada ibunya. Bakti ibu ini dikaitkan dengan peran ibu, jasa ibu atas lahirnya kita di dunia. Yang ngandung, melahirkan. Ini tolong perhatikan ini ya. Kita jangan sampai ini hidup ini naif karena tidak berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Kita itu kadang-kadang dapat rambutan atau manggan lewat siapa? Antum tidak punya pohon rambutan, tapi antum kadang-kadang itu dapat rambutan dari siapa? Dari tetangga yang dermawan. Dia panen rambutan, kasih. Dikasih itu diem, sampainya rambutan ini kan nikmat. Ya kan? Ini contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin keluarga kita dapat makanan dari tetangga sebelah karena kedermawanannya, karena dia ngamalkan ajaran Nabi SAW. Apa yang kita lakukan? Jangan naif kita. Kita apresiasi, kita kalau pemberiannya kita terima dengan baik, kita doakan, dan ada keinginan untuk membalas kalau memang itu layak untuk dibalas. Karena kadang-kadang ada pemberian itu tidak dibalas seimbang. Orang-orang kaya bersedekah dengan orang miskin. Orang miskin tidak perlu susah-susah untuk membalas apa yang diberikan oleh orang kaya itu. Yang bagus adalah doa. Iya kan? Ada orang kaya misalnya punya baju-baju yang masih bagus diberikan kepada orang-orang miskin. Apakah orang miskin ini harus berpikir keras, saya beliin baju apa ya? Orang kaya orang dia berlebih bajunya. Tentu bukan itu yang bagus adalah mendoakan, membalas kebaikannya itu dengan doa. Tapi yang jelas di sini tolong ini perhatikan, karena banyak orang-orang yang tidak mengamalkan ini, ya, tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tayyib. Ini berawal dari yang pertama, akidah, keyakini bahwa segala nikmat sumbernya hanya dari Allah. Yang kedua, puji Allah sebanyak-banyaknya. Kalimat untuk memuji Allah ini alhamdulillah itu mudah banget diucapkan. Kalau orang itu ingat nikmat itu datangnya dari Allah, dia akan mudah mengucapkan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau jalur nikmat ini diputus gitu ya. Orang sukses tapi dia menganggap kesuksesannya itu bukan bersumber dari Allah. Kira-kira keluar nggak? Mudah nggak mengucapkan alhamdulillah? Bisnismu yang kamu rintis tahun yang lalu itu gimana? Wow, sekarang saya sudah sukses besar. Tidak melibatkan Allah sedikit pun. Tidak ada keluar kalimat syukur kepadanya. Ini orang ini ateis apa orang beriman? Kalau orang-orang ateis mungkinlah kesuksesannya itu tidak pernah memancing dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau orang beriman, ini tantangan syukur yang paling berat itu yang ketiga. Karena di sini tadi kan dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kalau orang itu ketika di dunia berkelimang nikmat, dia bersyukur. Kemudian nikmat-nikmat ini tidak digunakan untuk modal bermaksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan yang lebih tinggi lagi dan yang lebih utama. Karena nikmat di akhirat itu jauh lebih besar daripada nikmat di dunia ini. Ya. Seberapa besarnya nikmat di akhirat itu? Hah? Coba ingat-ingat apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Nanti di akhirat itu didatangkan orang yang paling nikmat di dunia. Tapi dia min ahli nar. Orang yang paling nikmat di dunia, paling mewah, paling megah hidupnya, paling nikmat di dunia, tapi min ahli nar.
baru dicelupkan, diceburkan sesaat ke dalam neraka, ditanya, wahai Bani Adam, kamu pernah merasakan kebaikan, kenikmatan satu kali saja aja? Padahal ini orang yang paling nikmat, baru disengat adab neraka sesaat, ditanya, kamu pernah merasakan kebaikan sekali saja? Padahal ini sepanjang umurnya bergelimang nikmat. Apa? Mengatakan, demi Allah ya Rabb, saya tidak pernah merasakan kebaikan sekalipun. Sampai segitunya dahsyatnya neraka itu. Demikian juga dahsyatnya nikmat surga. Orang yang didatangkan, orang yang paling sengsara, paling sengsara. Kira-kira siapa orangnya, Pak Maman? Antum mengatakan, wah saya ini orang yang paling sengsara. Masya Allah, antum, kita ini masih enak banget hidup, ya kan? Pak Bowo masih enak ya? Sarapan nggak ada sarapan. Makan siang, Masya Allah. Ya, kita menikmati aman begini ini, Masya Allah, ini luar biasa hidup kita ini. Ya, yang jelas kata Rasulullah SAW, orang yang paling sengsara di dunia, tapi min ahlil jannah. Ditanya, kamu pernah sengsara enggak? Kamu pernah merasakan keburukan atau kesengsaraan sekali saja? Orang ini menjawab, demi Allah saya tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Allahu Akbar. Nih, makanya di sini tadi, kalau orang itu bersyukur dan tidak menggunakan nikmat-nikmat itu untuk durhaka kepada Allah, ya, maka akan dapat yang lebih. Tapi memang realita menyatakan sebagian besar ketika mendapatkan nikmat di dunia ini tidak bersyukur, bahkan digunakan untuk apa? Maksiat kepada Allah. Taat membutuhkan biaya, maksiat juga membutuhkan biaya. Antum kalau waktu nikah itu habis berapa? Pak Bowo, antum waktu nikah dulu itu nggak banyak kan? Masya Allah, kadang-kadang ada orang itu kencan dengan pelacur, itu biayanya bisa untuk apa? Nikah 4 kali lebih. Maksiat itu mahal, ikhwatal iman. Ya mahal ya. Ana waktu pernah itu namanya masuk ke supermarket, saya lihat harga minuman-minuman keras yang mahal-mahal itu, elit itu ya. Ya Allah, rata-rata itu ratusan ribu. Sementara kita mau kalau misalnya beli aqua yang 1,5 liter itu di Indomaret cuman berapa? Atau merek minuman itu cuman berapa Pak? 5.000. Jadi kalau kita gunakan duit 5.000 untuk membeli minuman yang halal, itu dapat, bahkan kalau isi ulang dapat segalon ya. Masya Allah, kan tuh beli minuman keras atau orang beli minuman keras, kadang-kadang isinya itu cuma berapa cc itu? 250 ya kan? Tapi harganya ratusan ribu. Ini khatalimat, perhatikan. Ya, kalau kita kaitkan dengan ayat gini ya, kita ini bergelimang nikmat. Bukan orang lain, kita ini bergelimang nikmat. Taib, kemudian nikmat ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, mari kita siapkan jawaban yang terbaik. Satu saat Rasulullah keluar dari rumah, ketemu Abu Bakar ya. Kemudian Rasulullah tanya, apa yang membuat kamu keluar dari rumah ini? Lapar ya Rasulullah. Rasulullah juga lapar. Ketemu lagi dengan Umar bin Khattab. Apa yang membuat kamu keluar dari rumah? Lapar. Akhirnya berkunjung ke rumah seorang sahabat, dipotongin kambing, dikasih makan. Masya Allah. Rasulullah mengingatkan, nikmat ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pagi ini kita dapat sarapan, ya, bagaimana nanti makan siang atau bertahun-tahun kita menikmati rizki ini, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan orang mukmin, makan itu bukan tujuan utama. Makan itu hanya sarana, makan untuk menghimpun energi, ujung-ujungnya untuk ibadah. Alhamdulillah. Ya. Bahkan yang menggembirakan itu hal-hal yang mubah dalam hidup kita, kalau kita lakukan dengan niat yang baik, itu bisa bernilai ibadah. Am aghrartum bihi walam taqumu bisyukri, atau kamu justru terpedaya dengan nikmat itu dan kamu tidak menunaikan syukurnya. Bal rubama ista'antum bihi ala ma'asillah, bahkan bisa jadi kamu gunakan nikmat itu untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu sekali lagi meyakini segala nikmat sumbernya dari Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, dan menggunakan nikmat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, uraian ini ditutup dengan
mengutip surah Al-Ahqaf, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, al-ayah. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan adab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan kamu telah fasik. Berarti ini kondisi yang sangat mengerikan akan dialami oleh orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak menggunakan nikmatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita bicara syukur, ikhwatal iman, jangan lupa doa, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini dulu diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad. Mu'ad itu dipegang tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi ya Mu'ad inilah uhibbu. Demi Allah wahai Mu'ad, saya mencintai kamu. Jangan kamu tinggalkan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi duburi kulli shalah. Penjelasannya gimana? Duburi shalah ini apakah di dalam sholat atau di luar sholat? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kalau ada penjelasan dzikir atau doa, direkomendasi dibaca fi duburi sholat, di dubur sholat, ya. Itu kaidahnya begini, kalau itu berupa doa, kata beliau, bacanya masih di dalam sholat, berupa doa, ya, doa, bacanya berarti di tahiyat akhir. Tapi kalau itu dzikir, maka membacanya atau melaksanakannya sesudah sholat. Itu kaidahnya, ya, kata beliau. Jadi kalau misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, doa kan ini kan? Doa kan? Berarti ketika Rasulullah berpesan kepada Mu'ad tadi, jangan kamu pernah meninggalkan doa ini fi duburi kulli shalah, itu masuknya membacanya dalam sholat, belum salam, di tahiyat akhir, ya. Tapi kalau misalnya tasbih tahmid itu memang membacanya adalah dzikir sesudah sholat, karena itu adhkar, ya. Alhamdulillah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rizki dari Allah, ya. Kita tidak mungkin bisa bersyukur kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa bersyukur. A'inni ala dzikrika, supaya aku bisa mengingat kamu. Kalau kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Ala syukrika, untuk bersyukur kepadamu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Atau kaitannya dengan surah ini, thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im wa ala husni ibadatik. Dan tolonglah aku agar bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Telah khatam, ya, selesai surah apa ini? At-Takatsur. Berikutnya kita akan kaji untuk bulan depan insyaallah surah Al-Asr, ya. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.